Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pertemuan ketiga untuk mata kuliah sistem pendukung keputusan. Saya akan coba jelaskan materi dari pertemuan kedua dulu, intinya saja. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita mulai masuk ke penyelesaian soal. Saya share screen dulu untuk materi yang kemarin. Oke, saya mulai dari yang pertama ini dari materi yang minggu lalu. Saya masuk ke poin pentingnya aja. Ini teori dasar dari sistem pendukung keputusan. Kalau masalah definisi, sebelumnya sudah saya pernah jelaskan, saya gambarkan waktu pertemuan yang pertama kemarin, waktu pengenalan mata kuliahnya. Di sini saya lampirkan beberapa pengertian ataupun definisi sistem pendukung keputusan dari beberapa ahli, namun ada yang saya tebalkan di sini, ini yang definisinya setelah kita ambil kesimpulannya ya. Di sini diarahkan sistem pendukung keputusan diartikan sebagai sistem yang dibangun untuk menghasilkan informasi spesifik yang ditujukan untuk memecahkan pengasalahan tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer pada berbagai tingkatan. Ini kesimpulannya secara ilmu, secara apa ya bahasanya ya bahasa buku lah seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya ujian ataupun bagaimana ada yang bertanya sama kalian apa definisi dari sistem pendukung keputusan, silahkan kalian sederhanakan kalimat ini, itu tidak jadi permasalahan. Oke. Berikutnya, untuk tujuannya di sini juga udah dijelaskan memang semuanya apa ya tujuannya untuk pihak manajemen ya, karena pihak manajemen yang biasanya membuat kebijakan atau keputusan tertentu. Di sini dibuat 3 tujuan utama dari sistem pendukung keputusan adalah membantu manajer membuat keputusan atau memecahkan masalah semi terstruktur, kemudian mendukung penilaian manajer, tapi tidak menggantikan keputusan manajer, kemudian meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Efektivitasnya di sini dilihat dari apa ya reliabilitas dari keputusan yang diambil. Yang seharusnya kemarin seperti yang dijelaskan kemarin, yang kalau misalnya dipilih oleh manusia sifatnya lebih subjektif, maka di sini efektivitas yang dimaksud adalah keputusan yang diambil itu bisa lebih objektif atau bisa lebih tepat. Kira-kira seperti itu. Itu tujuan dari sistem pendukung keputusan. Saya langsung masuk ke komponennya. Ini komponen sistem pendukung keputusan. Yang sudah pasti di sini ada manajemen data, kemudian manajemen model. Data ini didapat dari perusahaan, sedangkan model ini kita anggap sebagai metode yang akan kita gunakan. Kemudian ada manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan ini adalah bagaimana menerapkan model pada data yang sudah tersedia. Jadi nanti ada perhitungannya. Sedangkan antarmuka di sini atau user interface ini aplikasinya atau programnya. Jadi nanti pihak manajernya atau penggunanya hanya masuk ke antarmukanya saja. Sedangkan yang manajemen data itu didapat oleh manajer sendiri, sedangkan manajemen model dan manajemen pengetahuan ini didapat dari kerjasama antara orang IT dengan pihak manajemennya. Kemudian menghasilkan antarmuka. Jadi sistem pendukung keputusan ini tidak akan bisa terbentuk jika seorang programmer tidak memahami manajemen data dan modelnya. Jadi programmer ini juga harus tahu duduk permasalahannya, kira-kira seperti itu. Kemudian ini tahapan pengambilan keputusan. Tahapannya, yang pertama ada intelijensi, ini data, ini yang harus dipahami oleh seorang analis dari program. Di sini dia harus tahu masalahnya apa, kemudian inti dari permasalahannya itu apa itu dah. Kemudian masuk ke tahap desain. Tahap desain itu di sini sudah ada pembentukan kriteria dan alternatif di sini. Sudah ada pembentukan kriteria dan alternatif. Kemudian kira-kira permasalahannya ini bisa menggunakan apa gitu. Kemudian yang terakhir tahap pemilihan. Tahap pemilihan di sinilah ada penentuan modelnya atau metodenya. Di sini juga lah nanti dia penentuan hasil akhirnya sehingga nanti bisalah ditemukan sistem pendukung keputusannya atau dibentuklah dia nanti user interface-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, ini tahapannya. Kemudian kita masuk di materi yang berikutnya ini, multiple attribute decision making atau MADM. Terkadang orang lebih sering menyebutnya FMADM ya, fuzzy multiple attribute decision making. Cuma terkadang tidak semua kriteria yang ada di sini atau tidak semua atribut yang ada di persoalan itu bersifat fuzzy atau tidak perlu difazikan. Jadi orang lebih simpel menyebutnya MADM, multiple attribute decision making. Artinya ini ada banyak atribut yang membuat keputusan. Di sini dibuat suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Artinya kriterianya banyak.
kriterianya banyak. Itu yang harus kita lihat berdasarkan kriteria itu mana yang terbaik. Di sini dibuat ada fitur umumnya, alternatif, atribut. Atribut ini biasa disebut juga dengan kriteria. Ini konflik antar kriteria, bobot keputusan, dan matriks keputusan. Ini nanti akan terlihat waktu kita mengerjakan soal. Berikutnya ini. Ada beberapa metode yang termasuk dalam MADM. Ada MADM, ada MCDM. Itu nanti beda lagi. Sekarang ini yang MADM, kita masuk ke atribut dulu. Ada beberapa metode yang termasuk di MADM ini, antara ini ada nih ya, simple additive weighting, kemudian atau SAW, kemudian ada weighting product, WP, atau WP, biasa orang bilang WP, ini bilang RSAW. Ada elimination and choice transition reality, atau electric, kemudian ada technique for other preference based similarity of ideal solutions, ini TOPSIS, ini sering juga dipakai untuk skripsi. Yang terakhir ada analytical hierarchy process. Nah, ini analytical hierarchy process ini hanya untuk pendapatan bobot aja. Jadi ini bisa dipadukan dengan metode lainnya, bisa dikombinasikan dengan metode lainnya. Untuk pertemuan 3, saya akan bahas simple additive weighting, sedangkan untuk pertemuan 4, saya akan bahas weighted product. Jadi setelah ini saya akan langsung buat 2 video tersebut. Oke, untuk buat video tersebut, nanti saya akan pisah ya videonya, jadi 3 video. Ini video pertama, kemudian nanti ada video kedua dan video ketiga. Oke, untuk berikutnya saya akan mulai masuk ke materi apa ya? Materi MADM-nya. Ini materinya. Ada satu soal, yang satu soal ini nanti akan saya kerjakan dengan menggunakan kedua metode tersebut. Hari ini kita belajar WP atau weighted product atau WP, dan ada SAW atau simple additive weighting atau SAW. Terserah menyebutnya bagaimana, sama aja. Oke, di sini soalnya suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawannya untuk mempromosikan sebagai kepala laboratorium. Adapun karyawan yang menjadi kandidat atau alternatif untuk dipromosikan sebagai kepala laboratorium adalah ada A1, Andi, Boy, kemudian ada Serlito, ada Dani, ada Eko, ada Ferdi, dan Hari. Ini dibuat A, kenapa? Karena di sini mereka disebutkan dengan alternatif. Alternatif itu adalah kandidat atau yang menjadi pilihan. Yang menjadi pilihan itu siapa aja gitu dia. Kan ini ada beberapa orang ya, ada beberapa karyawan. Kita harus pilih satu yang menjadi kepala laboratorium. Ada 7 orang kandidat, kita pilih satu. Oke, kriterianya apa? Kita kriteria. Yang pertama, tes pengetahuan atau wawasan sistem informasi. Yang kedua, tes instalasi jaringan. Yang ketiga, tes kepribadian. Yang keempat, ada tes manajemen server. Jadi nanti ketujuh orang ini akan mendapatkan nilai atau mengikuti tes, mengikuti 4 tes ini, dan mereka akan mendapatkan nilai masing-masing. Kemudian nanti nilainya itu yang akan kita olah. Namun untuk penyelesaian di soal ini atau di materi ini, di video ini, saya akan 3 alternatif pertama. 3 alternatif pertama ada Andi, ada Boy, ada Serlito. Saya akan kerjakan 3 alternatif. Nanti saya akan kasih soal untuk kalian untuk 4 alternatif berikutnya. Artinya yang saya kerjakan itu dengan yang kalian kerjakan nanti akan berbeda, walaupun caranya sama. Oke, saya mulai untuk metode yang pertama ya. Intinya soalnya sudah jelas. Soalnya kita akan pilih kepala laboratorium. Ada 7 kandidat yang akan saya kerjakan. Ada 3 kandidat, Andi, Boy, dengan Serlinto. A1-nya Andi, A2-nya Boy, kemudian A3-nya Serlinto. Kemudian untuk memilih tersebut ada 4 kriteria yang dilihat. Ada tes pengetahuan, tes instalasi, tes kepribadian, dengan tes manajemen server. Kira-kira seperti itu. Untuk masing-masing kriteria di sini dikasih nilai ya. Pengambilan keputusan memberikan bobot untuk kriteria sebagai berikut. C1 35%, C2 25%, C3 25%, C4 15%. Ini totalnya 100%. Kalau bobot itu totalnya harus 100%. C1 itu ini tadi ini. Tes pengetahuan 35%. Tes instalasi jaringan 25%, tes kepribadian 25%, kemudian tes manajemen server 15%. Ini bobotnya. Kita akan mulai mengerjakan. Oke, ini metodenya ya. Ini metodenya, ada di sini dibuat rumusnya. Kalau saya nanti simpelnya jadi 2 langkah. Normalisasi matriks dengan preferensi, langsung aja. Untuk yang metode SAW atau SAW, simple additive weighting, ini ada rumus yang pertama.
rumus yang pertama ini nanti dia terbagi dua. Ada yang benefit, ada yang cost. Lihat ini, ada benefit, ada yang cost. Jadi nanti benefit dan cost ini dilihat dari kriterianya atau atributnya apakah bersifat keuntungan atau biaya. Kalau biaya berarti cost, kalau keuntungan berarti benefit. Artinya kalau yang menguntungkan nanti kita pakai nilai maksimum, sedangkan kalau untuk yang tidak menguntungkan kita pakai nilai minimum. Nanti untuk soal-soal berikutnya saya akan coba mencari soal bagaimana caranya supaya kita menggunakan nilai minimum. Karena hari ini yang kita kerjakan soalnya kebetulan kriterianya semuanya menguntungkan. Oke. Ini ada rumusnya. Pertama, RIJ sama dengan XIJ per max XIJ. Karena semua dianggap menguntungkan atau benefit, makanya kita pakai yang max. Oke. Ini untuk soal ini nanti akan saya selesaikan di video berikutnya. Berikutnya juga dengan untuk nanti di metode WP, ini ada WP, rumusnya juga tidak banyak, hanya ada 3 rumus. Kalau tadi di SAW hanya 2 rumus, tadi yang ini RIJ sama dengan XIJ per mas XIJ, rumus yang kedua tinggal ini, vektornya, Sigma J sama dengan 1 sampai dengan N dari W, J kali RIJ. Ini dia, tidak banyak rumusnya. Begitu juga dengan metode kedua, metode WP, rumusnya hanya 3. Yang untuk perbaikan bobot, kemudian ada vektor, dan terakhir untuk preferensi. Sangat gampang sekali. Oke, untuk melanjutkannya saya akan masuk ke video berikutnya. Jadi video yang ini saya tutup dulu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.